digambarkan, diwacanakan sejak dulu dalam kitab Tijan Daror itu, bahwa banyak di antara pelajar-pelajar, siswa-siswa, para penuntut ilmu lupa dalam proses pendidikannya mengarah kepada manfaat, tapi lebih kecenderungannya kepada apa? Kepada bagaimana mampu, hanya memberikan kemampuan tanpa memperhatikan manfaat. Padahal kita sering berdoa, zidni ilman warzuqni fahman. Alhamdulillah kalau di pesantren pengajaran lebih kecil, lebih kecil daripada pendidikan. Artinya pendidikannya lebih besar. Tapi kalau pendidikannya juga nggak dimanfaatkan, ya sama saja. Apa? Yaitu selalu mengevaluasi sikap, perilaku, perbuatan para santri. Nah, bagaimana mungkin kita mampu mengevaluasi kalau kita tidak pernah memperhatikan kehidupan sekecil apapun dalam diri seorang santri? Insya Allah dengan banyak memperhatikan tanpa kita sadari pun kita juga mampu memperbaiki diri sendiri karena punya rasa malu kan. Punya rasa malu kalau kita menegur santri jangan minum sambil berdiri, jangan minum sambil berdiri. Lama-lama juga kita juga minumnya duduk. Tapi kalau kita nggak open, ya berarti kita tidak open terhadap diri sendiri. Ingat, tujuan pendidikan hanya dua. Pertama, khairun nas, anfa'uhum linnas. Yang keduanya, tujuan paling utama adalah kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ini pertama khairun nas, bagaimana menjadikan diri ini manusia yang baik, pribadi yang baik. Pribadi yang baik itu apa? Pribadi yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Nah, tujuan tertingginya adalah kuntum khairu ummah. Di tengah-tengah kelompoknya kita juga menjadi kelompok umat yang terbaik itu apa? Umat yang kuat, yang memiliki kemampuan, keberanian. Maka dalam pendidikan, mentalitas, spiritualitas, intelektualitas harus berjalan beriringan. Dalam bentuk apapun, mentalitas, keberanian, spiritualitas, religi kita bahwa kita ini hidup, ada yang memperhatikan gerak-gerik hidup kita, bahwa hidup kita ini hanya sementara di dunia, ada yang mengawasi, walaupun tidak ada siapapun teman, tapi tetap hidup kita tidak lepas dari pengawasan malaikat raqib dan atid sebagai pencatat kebaikan ataupun keburukan. Intelektualitasnya juga harus. Pendidik jangan sampai mudah emosi. Tetapi juga
harus pintar mengartikan sebuah kata emosi. Kalau kita menindak tegas atau memukul sampai memukul karena jengkelnya kita pada santri yang bandel, nah itu namanya emosi. Kalau diiringi dengan jengkel, maka hapuslah emosinya dengan istighfar. Jadi kalau ada yang bandel ya tahapannya 3 lah. Mau apa tuh? Ud'u ila sabili rabbik bil hikmah. Nasihati pelan-pelan. Baru tuh bil mau'id itu. Serendah-rendahnya mau itu dipelototin. Ya. Makanya belajar pikir sambil melotot gitu. Biar sekali melotot langsung gemeteran. Ya. Tidak. Ya baca ya Allah. Ya Allah. Kayaknya nggak sekali melotot tuh langsung gemeteran orang tuh. Ya juga apapun sama semuanya harus dengan asma-asma Allah. Sehingga ketika kita juga lillah, maka Allah juga berbuat. Awas, kita mah usaha, hanya sifatnya berusaha. Yang menentukan adalah Allah. Ali kabur lagi, diomongin dia, kudu prihatin sama orang tua, nangis. Besoknya kabur mana? Perasaan tuh udah sampai gugup. Diajak pengertian. Nah, hal-hal semacam itu kalau dalam unsur spiritualitasnya ya mungkin kekurangannya dalam diri kita sendiri, bukan diri ahlinya. Ya mungkin saja kitanya yang ikhlasnya masih perlu ditingkatkan dan doanya juga masih perlu. Kadang-kadang kita main tindak aja ngedoa mah enggak. Makanya belajar tuh ustaz kalau anak salaman hadakallah barakallah gitu. Biasanya santri mah kalau salaman sama ustaz kan nafsu ya sampai 3 sentuhan. Ya kan? Ini sampai dibulak-balik. Kayaknya kalau punya santri 1000 pada salamannya bulak-balik bahasa kabeh ya. Nah ya. Makanya saya tuh awas. Jelas ya? Jadi untuk menjadi kelompok yang baik itu adalah harus memiliki kemampuan. Kenapa? Karena ukhrijat di situ juga. Yang mampu mengeluarkan ukhrijat linnas. Apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ya Rabbi, kemana Raisa? Tidur, bangunin susah. Nah itu karena berarti dalam dirinya masih punya sifat kemusyrikan. Merasa dirinya itu mampu sehingga tidak diberi kemampuan ya wis. Padahal kita hanya berusaha. Hanya ada permisalannya itu. Kalau kebakaran di kamar kebakaran gudur-gudur, ada yang tidur, apa yang kamu lakukan? Disiram kalau nggak bangun, disepak kalau nggak bangun juga, baru diangkat. Karena konsentrasinya kemana? Takut kebakaran. Ngerti? Tapi ya, ngerti nggak? Jadi kalau misalnya dibangunin susah terus ditinggalkan karena nggak fokus apa yang menjadi tujuan utama membangun. Kalau tujuan utamanya membangunkan ya siapa tahu belum sholat subuh atau juga waktunya belajar nggak ikut belajar. Dan jangan salah,
yang kamu lakukan itu merupakan sebuah pahala awal dari perjalanan hidupmu sendiri. Jadi jangan pernah bosan untuk saling mengingatkan, karena itulah cara kita keluar dari kerugian menggunakan waktu wal asri innal lafi khusr. Jadi watawasau bil haq watawasau bis sabr itu yaitu ngebanguninnya benar tapi susah, iringi dengan sabar tuh jangan berhenti. Apalagi orang bodoh, maka manusia dia ada batasnya sabarnya. Sehebat-hebatnya saya sabar, tapi juga ada batas. Nggak ada batasnya sabar. Jelas tuh? Jelas. Ya. Situ ya. Jadi harus memahami hidup. Wallahu a'lam bis-shawab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.